sudah bisa dikatakan sebagai penelitian Internet of Things. Nah, hal selanjutnya yang harus saya lakukan adalah mempertajam kembali kurikulum yang sudah ada untuk lebih terarah kepada Internet of Things. Untuk itulah kami dari tim CCIT mempunyai visi. Pada tahun 2020, CCIT akan menjadi konsentrasi berskala internasional dan terdepan di bidang Internet of Things dalam menyongsong era Big Data. Semuanya butuh perubahan untuk menjadi lebih baik. Di sini ada 3 komponen perubahan. Pertama, manajemen perguruan tinggi Raharja sebagai agent of change atau agen perubahan. Kedua, sivitas pribadi Raharja sebagai subject of change. Dan yang terakhir, kebiasaan, ketentuan, serta perangkat kerja sebagai object of change. Sekarang kita akan menyaksikan sejarah di mana perguruan tinggi Raharja telah melakukan perubahan dan akan melakukan perubahan. Katanya mahasiswa tidak lagi harus ngantri di boksit, tapi sudah bisa melakukan batal tambah kelas di mana saja, kapan saja, dan menggunakan perangkat apa saja. Yang ditunggu-tunggu, OJRS Plus. Perguruan tinggi Raharja sebagai penyelenggara pendidikan yang terus berinovasi dan continuous improvement sesuai dengan perkembangan teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran terutama pada sistem layanan mahasiswa. Perubahan apa yang sedang dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi Raharja, yaitu online jadwal rencana study plus atau yang sering kita sebut dengan OJRS Plus, merupakan sistem tata tambah perkuliahan yang memudahkan mahasiswa sampai mendapatkan KSTF yang berfungsi untuk mahasiswa mudah tidak lagi mengantri lagi dalam kampus, dan sistem ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja hanya menggunakan koneksi internet. 5 tahapan perkembangan OJRS Plus saat ini. Pertama, JRS manual. Kedua, JRS semi komputer. Ketiga, OJRS. Keempat, OOJRS. Dan kelima saat ini yaitu OJRS Plus. Analisa, desain, dan pengujian OJRS Plus telah masuk ke dalam Resra Manajemen Perguruan Tinggi Raharja tahun 2014-2015, terutama ke dalam perencanaan kegiatan divisi RSC. Laporan tahapan uji coba telah dilaksanakan oleh mahasiswa KAD 3 dengan target 10 strategi, dan 3 diantaranya yaitu pertama, 80% mahasiswa telah melakukan batal tambah secara online dan 70% diantaranya telah mengisi survei. Dan tidak hanya itu, OJRS Plus sudah terintegrasi baik oleh Tempilar IT e-learning. Terintegrasi baik oleh OJRS Plus yaitu 3 divisi manajemen perguruan tinggi Raharja berperan baik. Pertama, bagian keuangan. Kedua, bagian kepala jurusan. Dan ketiga, bagian RPU. Berperan baik, kenapa? Karena cukup melalui peran Emarinfo untuk melakukan login atau yang sering kita sebut dengan single sign-on merupakan magic key pada perguruan tinggi Raharja. OJRS Plus, wah, gampang kan? Sepertinya tidak akan pernah puas sampai di situ saja. Jika mahasiswanya sudah nyaman, pastinya dosennya juga mau nyaman. Dosen tidak akan mau lagi bolak-balik untuk mengisi nilai secara manual. Bahkan nilai yang ditulis di dalam kertas pada saat dipindahkan ke komputer juga bisa salah ketik, salah lihat baris, dan sebagainya. Sudah terdengar gosip-gosip, katanya ada perubahan baru yang dinanti-nanti, yang namanya Pen Plus. Pada suatu hari, Sri Kandi dengan semangat yang membara ingin berjuang untuk mendapatkan kotak rahasia untuk menyelamatkan bumi dari zombie kuning. Namun, Sri Kandi terperangkap dalam masalah yang sangat besar dan harus segera diselamatkan. Syukurlah datang penyelamat Arjuna yang berpikir keras untuk segera membebaskan Sri Kandi. Siang dan malam Arjuna berusaha mendapatkan jalan keluar untuk bisa membantu Sri Kandi mendapatkan kotak rahasia itu. Tanpa lelah, Arjuna terus berusaha mendapatkan informasi tentang bagaimana caranya untuk membebaskan Sri Kandi. Hingga akhirnya Arjuna menemukan mantra ajaib.
Dengan langkah itu, Arjuna bisa membantu Sri Kandi meraih kota karasyanya. Mantra ajaib, wah gampang kan? Akhirnya dapat menyelamatkan dan membantu Sri Kandi untuk berjuang menyelamatkan bumi dari zombie kudet yang berkeliaran di muka bumi ini. Perburuan harta karun yang didapatkan dalam tesis ini oleh tim Sri Kandi dan Arjuna adalah berupa pulpen, no, but penilaian plus, yes, pen plus. Sebelum adanya proses penilaian di dalam pen plus ini, mahasiswa harus menunggu selama kurang lebih 2 bulan. Dan di dalam prosesnya terdapat 7 alur dengan semi konvensional, di mana alur ini melibatkan dosen, registrasi perkuliahan dan ujian, serta Raharja Enrichment Center. Jantung dari alur tersebut terdapat pada dosen, di mana jika dosen tidak menginputkan nilai secara tepat waktu, maka yang akan terjadi adalah mahasiswa akan menerima nilainya selama kurang lebih dalam jangka waktu 2 bulan. Padahal dalam surat edaran dosen yang ditandatangani oleh direktur pada poin 10 sudah ditetapkan bahwa dosen harus mengumpulkan nilai dalam waktu H+3. Lalu bagaimana caranya kita menegakkan H+3 tersebut yang juga ada dalam instrumen ISO? Penplus berhasil menemukan satu langkah lebih mudah, hanya dengan mengakses sisplus.raharja.ac.id dimanapun dan kapanpun dengan segala jenis device apapun yang terkoneksi oleh internet, maka Penplus memiliki 4 kekuatan. Pertama, keamanan yang lebih baik. Penplus berkaitan erat dengan nilai mahasiswa, sehingga proses ini harus hanya dosen yang bisa mengaksesnya menggunakan Rinpo Plus. Kedua, Viewboard Business Intelligence. Penplus memiliki informatif yang fleksibel sekali, sehingga dosen bisa menginputkan nilainya untuk bisa ditampilkan di dalam viewboard yang berguna untuk 6 distrik: dosen, RPU, kepala jurusan, asisten direktur akademik, REC, serta mahasiswa. Ketiga, integrasi. Hanya dengan melalui satu pintu, yaitu sisplus.raharja.ac.id, Penplus diakses oleh dosen dan juga dapat diakses oleh mahasiswa untuk melihat daftar nilai secara keseluruhan, di mana ketika dosen menginputkan nilainya satu persatu saat UTS, UAS, dan tugas mandiri, akan terdapat notifikasi Rinpo ke setiap bagian yang terkait. Dan yang terakhir adalah 2 kali lebih produktif. Penplus bekerja hanya dengan satu alur yang sangat simpel, meringankan kerja dosen, kerja REC dan juga RPU, dan pastinya mahasiswa menjadi lebih cepat dalam mendapatkan nilai akhirnya. Penplus, wah gampang kan? Akses Sisplus lalu login dengan Magic Rinpo, pilih Penplus, maka akan ada kolom UTS yang harus diinput oleh dosen, diinputkan satu persatu, kemudian diklik submit, maka akan ada notifikasi Rinpo-nya ke setiap bagian yang terkait. Ketika UTS sudah selesai, baru akan muncul kolom UAS dan tugas mandiri. Kemudian diinputkan juga satu persatu untuk mata kuliah yang diampu saat itu. Di dalam Penplus ini juga terintegrasi langsung oleh Sisplus, sehingga mahasiswa bisa langsung mendapatkan nilainya. Dan Penplus ini juga ada notifikasi dan reminder-nya juga untuk memudahkan dosen dalam mengukur kinerjanya masing-masing. Penplus, wah gampang kan? Ayo kita sama-sama. Penplus, Wah, gampang kan? Perjuangan penyelesaian tesis yang gigih. Mereka semua bertekad, saling susul menyusul dan tidak mau ketinggalan. Bahwa bagaimana caranya agar dapat membuktikan penyelesaian tesis dengan implementasi nyata, yaitu hasil karya tesis,
yang dapat berguna dan terbukti siap pakai oleh manajemen perguruan tinggi Raharja. Perjuangan ini belum selesai. Yuk kita sama-sama memberi support agar dapat memberi hasil yang secara signifikan bermanfaat untuk kita semua. Juga sekaligus menjadi mercusuar tentang kualitas dan mutu lulusan Magister Teknik Informatika MTI Perguruan Tinggi Raharja. Lalu bagaimana dengan kelancaran sidang? Adanya SK Direktur nomor 351 yang sampai sekarang masih sulit ditegakkan di lapangan karena variasi dosen pembimbing dan penguji yang majemuk. Bagaimana kecanggihan information technology perguruan tinggi Raharja bisa membantu kelancaran proses penilaian mutu jurnal pada mahasiswa yang menghadapi sidang akhir kelulusan yang ditunggu-tunggu, Pesta Plus. Pesta Plus menghadirkan penyempurnaan di setiap sisi, mulai dari kemudahan dalam penggunaan hingga fleksibilitas sistem. IT adalah sektor yang paling cepat berkembang, mengikuti perkembangan teknologi yang harus bisa menyeimbangkan pada sistem yang diterapkan. Bagaimana mungkin suatu sistem yang harusnya mempermudah malah mempersulit dan menjadi kendala bagi pengguna sehingga tidak sejalan dengan sistem yang dibutuhkan. Pesta Plus memiliki fitur terbaru yang mutakhir, yaitu mahasiswa submit mandiri jurnal mereka untuk memenuhi nilai penilaian objektif pada poin jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan. 3 langkah mudah dari Pesta Plus. Pertama, mahasiswa submit mandiri jurnal mereka yang telah lolos di pesta.ilearning.me. Yang kedua, bagian ADM dosen mengecek keabsahan dan verifikasi nilai yang telah disubmit oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, nilai yang telah disubmit oleh ADM dosen akan terkunci dan pada saat sidang berlangsung, nilai jurnal telah difasilitasi untuk proses sidang. Wah, gampang kan? But, how it was before? Bagaimana sebelumnya? Banyaknya jurnal yang telah dilaporkan oleh mahasiswa di setiap persidangan semester demi semester hingga saat ini, yaitu tahun 2015, terbersit suatu pertanyaan. Sudah berapa banyak sih inventaris jurnal yang kampus miliki dan bisa dilihat di mana? No one can answer it. That is the fact. Adanya SKPTR nomor 351 tentang ketentuan jurnal ilmiah untuk penilaian objektif, namun belum berjalan sebagaimana mestinya. That's the big problem. Tesis yang sedang dikembangkan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana SK tersebut dapat ditegakkan. Manfaat dari Pesta Plus. Pesta Plus bertujuan untuk menegakkan SK tersebut dengan cara sistem hanya akan meloloskan jurnal yang mahasiswa submit apabila jurnal tersebut telah sesuai dengan daftar jurnal yang ada di dalam SK. Mahasiswa bisa mensubmit jurnal selama masa perkuliahan dan tidak perlu menunggu pada saat semester akhir. Kemudian, Dewan Penguji bisa lebih fokus pada penilaian presentasi dan tanya jawab peserta sidang. Waktu sidang pun berjalan lebih efektif karena mengurangi pengecekan pada saat sidang berlangsung. Dan mana nih inventaris jurnal kita? Jangan khawatir, semua tersimpan rapi di Pesta Plus. Pesta Plus, wah, Gampang kan? adanya SIS Plus merekam seluruh data dan kegiatan pribadi Raharja. Setiap kali adanya tamu penting seperti asesor ISO